Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mbak Lulu Retna. Ya, ini ada satu pertanyaan jenengan jawab secara singkat mawon nggih. Ya, Jadi kita tahu bahwa masyarakat Jawa utamanya dan mayoritas orang itu pasti melaksanakan yang namanya selamatan atau ngirim doa kepada leluhurnya. Jadi kenapa Mbak kok selalu ada sajian-sajian bahkan selain berkat yang berkat atau makanannya dibagikan kepada orang kan juga biasanya mereka membuat yang namanya pancenan yang disuguhkan khusus untuk leluhur mereka yang telah meninggal. Nah, ini pertanyaan saya, apakah orang yang telah meninggal itu masih membutuhkan makanan yang berupa rasa dan lain sebagainya, Mbak? Itu gimana? terima kasih. Apa yang kita aturkan nanti barangkali tidak sesuai dengan pendapat teman-teman sekalian, ya boleh dimaafkan saja karena kita kalau membahas tentang kematian atau arwah atau roh, itu setiap keyakinan selalu berbeda, namun kita berdasarkan pengalaman yang pernah kita lalui, bahkan di daerah kita memang sudah menjadi kewajiban atau hukum yang adat istiadat yang sering terjadi, dan masyarakat kuat sekali. Andai kata mereka orang meninggal tidak diselamati, mereka juga takut. Yang kedua, mereka juga menghormati atas jasa-jasanya orang tua yang mungkin meninggali harta warisan atau mereka telah berjasa membesarkan kepada keturunannya. Jadi apakah apabila selamatan sehingga dari hari pertama jenazah dibawa ke kuburan, maka diselamati dengan bujeng ungkur-ungkur, artinya bahwa si yang meninggal itu sudah mungkur di alam dunia, kemudian menuju di alam akhirat atau alam baka. Itu merupakan hanya lambang saja, namun selamatan seperti itu juga sangat keramat, karena orang biasa saja apabila diselamati bujeng ungkur-ungkur juga ketakutan. Yang bergandeng renteng dengan pertanyaan apakah arwah itu akan bisa merasakan hasil dari selamatan dari sedino, telung dino, pitung dino, patang puluh dino, 100 dino. Itu mungkin yang ditanyakan Mbak Lulu, dan menginjak dengan pengiling-iling setiap tahunnya. Jika kita tahu bahwa orang mati itu sudah melepaskan raga dan jiwa, raganya yang sudah terurai dengan tanah yang kembali kepada anasir 4 perkara, banyu geni, bumi dan angin, yang asal dari bumi kembali ke bumi, yang angin kembali ke angin, yang ambil kembali ke api, kemudian yang air juga kembali ke air, sehingga tubuh manusia punya unsur 4 itu, sehingga akan kembali kepada asal mulanya. Kita tahu bahwa manusia berasal dari tanah, maka akan kembali ke tanah. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, sebenarnya arwah itu merupakan zatnya Tuhan atau makhluk Tuhan yang tidak boleh dibongkar siapapun. Kita hanya bisa memprediksi sesuai dengan pengalaman yang kita yakini. Karena manusia yang kumawoso wani nentokne tentang kehidupan arwah atau roh itu sangat berdosa sekali, karena kita itu manusia bukan Tuhan. Kita hanya bisa memprediksi sesuai dengan pengalaman yang kita lalui, bahwa orang yang meninggal tidak makan yang ada di dunia ini, sehingga sajian-sajian selamatan yang beraneka ragam apapun bentuknya itu hanya sebagai lambang saja, sehingga arwah tidak memakan makanan karena mereka tidak punya tidak punya fisik atau tidak punya tubuh atau tidak punya anatomi. Artinya dari wadak lepas dari sukma yang disebut dengan ilmu rucat dan racut, artinya kurungan kencono yang dilambangkan tubuh kita, kemudian peksi atau manuk ingkang ujo saking rombong atau ingkang ujo saking kurungan, ingkang ujo saking kurungan, diarani rucat dan racut, artinya sudah lepas. Seperti hanya ular nulungsungi, kalau kulitnya dilepas sudah tidak tahu menau, terus ular akan berjalan. Sehingga pakaian-pakaian yang dipakai manusia, yang saya maksud adalah badan wadah kita atau wujud badan ini akan ditinggalkan sang sukma. Sehingga apabila dinyatakan bahwa arwah akan memakan makanan yang bentuknya benda atau fisik, maka tidak mungkin. Namun apabila kemungkinan kecil atau kemungkinan bisa juga bau-bau aroma yang mana setelah mereka masak akan menciptakan bau,
mungkin bau itulah yang bisa dirasakan oleh para arwah-arwah. Namun arwah-arwah pun juga tidak semua arwah, atau mungkin tergolong beberapa golongan manusia saja yang mereka masih mengingat-ingat bahwa di dunia ini banyak keindahan dan kenikmatan. Kemungkinan bahwa arwah itu bisa pulang dan merasakan daripada rasa-rasa yang dimasak oleh keluarganya yang ditinggal. Namun bagunya bukan masalah rasa, sehingga arwah itu yang dibutuhkan hanya penghormatan. Artinya penghormatan adalah doa-doa yang dipanjatkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal atau siapapun yang mereka sudah meninggal. Sehingga doa-doa kita merupakan penghormatan, dan apa yang kita lakukan di dunia ini, kesalahan kita yang ada di dunia ini, dosa kita yang dilakukan di dunia ini, tidak akan bisa dihapus dengan doa-doa, karena yang menjalankan dosa adalah mereka, dan merekalah yang harus minta ampunan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun sebagai hamba yang baik, maka tidak ada buruknya kita memberikan pertolongan kepada Tuhan secara doa, agar keluarga kita, bapak kita, ibu kita, keluarga kita diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun apabila mereka sungguh-sungguh tulus dan jujur, dan mereka berhati bersih, mereka apabila mendoakan keluarganya agar diampuni dosa-dosanya, kemungkinan besar juga akan diterima oleh Tuhan. Sehingga yang paling penting bukan masalah rampatan atau sajian ambengan, ragam-ragam makanan yang kita sajikan kepada leluhur atau arwah. Yang paling penting adalah doa yang tulus, yang mana doa itu akan tersambung. Tersambungnya doa antaranya manusia dengan Tuhan itu secara individu, artinya secara empat mata. Ada kata kita sama-sama hidup, kita bisa pakai nama bahwa hubungan rasa dengan manusia dan roh, maka itu tidak mungkin bisa dijamak, namun secara pribadi. Kita pernah menanyakan kepada bapak saya pada masa hidup. Saya bertanya pada bapak, itu masih kurang 10 tahun akan meninggal. Saya tanya, bapak masih sehat? Pak, nek upomo sampean sok sido, zaman butuh tak dungane secara langsung, artinya aku neng kamar, aku memfokuskan pikiran, aku nggawe rasa kang suci, rasa kang tulus, aku ndongakne karo arwah sampean supaya antuk pepadang lan diampuni dosa-dosane sampean, lan sampean tak sunake iso ana kursine Gusti, ana nawangan Gusti kang manunggal kang darane sampurnane ngagesang tumuju marang alam nirwana jati, yo alam katentreman. Kira-kira piye, Pak? Bapak saya menjawab, karemu piye? Yang saya maksud bahwa Bapak tidak saya selamati. Jadi Bapak enggak tak selamati sama sekali, tapi Bapak akan saya doakan secara langsung, empat mata di kamar. Apabila Bapak meninggal hari pertama, ketiga, ketujuh, ke-40, ke-100, Bapak bisa melihat rumah saya. Karena kita akan memanjatkan doa-doa untuk Bapak. Namun apabila kita nanti Pak mengadakan misalkan selamatan yang besar, kita akan repot. Padahal di dalam Bapak meninggalkan dunia ini, otomatis anak cucu pasti merasa susah, merasa sedih, merasa kehilangan. Di dalam merasa sedih, merasa kehilangan itulah, kalau kita berpesta pora, kalau kita bersukaria, kalau kita makan-makan yang enak, sedangkan yang di kuburan saja mereka masih mikul beban dosa-dosanya yang berat. Tapi anak keturunannya sudah makan enak-enak, kemudian tertawa-tawa, dan mereka sudah lupa bapaknya meninggal. Kalau bapak pendapatnya gimana? Nah, aku pilihan wae rasa disameti. Aku dongakno secara langsung, donga sing tulus, sing jujur, ing antarané rasane bapak lan rasamu. Manunggal dadi siji, iku iso sembung le. Tapi lek sampean iki engko mek kerubyak-kubyuk rame geguyunan mangan-manganan, cethane rasa pangrasane arwah kuwi bingung rasane. Bapake isih ana ing alam kubur, isih mikul beban sing abot, nanging anak-anakku mau mangan enak-enak, pesta-pesta enak-enakan, geguyunan, rokokan, nyekel piring, isine iwak-iwakan, anakku seneng-seneng.
Padahal bapak susah ing alam kubur. Jadi ora enek manusa tanpa dosa. Kabeh manusa mesti ketitipan dosa. Lah dosa kuwi kudu ditebus. Makane lek sampean ora selamatan ora apa-apa, sing penting ngenteng-ngenteng dosane bapak, diwangi-wangi ndongane, sembungno rasane bapak lan rasamu. Sembung rasa antarané bapak lan awakmu iki iso awake dhewe iki duwe gegayuhan sing kalaksanan. Sembungi rasa antarané Tritunggal aku, awakmu lan Gusti iki engko mbok menawa dosane bapak iso diparing pengenteng-enteng utawa dinapura. Tapi nek ndonga mung guyonan iku ora bakal iso temu karo rasane arwah. Nanging lek tenan-tenan rasa pangrasamu sejati dan tulus, rasamu rasane bapak kang dadi roh ing tundane mengko bakal pinanggih marang Gusti lan mbok menawa dosane bapak iso di ngapura dening Gusti. Akhirnya saya memanggut-manggut kepala. Jarang seperti ini orang tua yang menyadari bahwa mereka tidak membutuhkan sajian-sajian selamatan, namun mereka hanya membutuhkan kekhusyukan, ketulusan, kebersihan hati, keikhlasan untuk mendoakan orang tua. Akhirnya pada saat bapak meninggal, maka kita juga tidak berselamatan karena sudah ada ikatan janji saya dan bapak. Kalau ingin mendoakan bapak harus empat mata, harus sendirian, harus di kamar dengan khusyuk, tulus jujur, dan disitulah nanti akan ada kesinambungan di antara yang hidup dan mati, karena yang namanya orang mati adalah orang yang memikul beban dan rata-rata mereka mengalami kegelapan. Sehingga seperti itulah yang ditanyakan Mbak Lulu, bahwa apakah orang-orang yang meninggal atau arwah diberikan selamatan bisa makan? Bagaimana kalau mereka tidak diselamati? Terus apakah arwah itu marah? Apakah arwah itu akan memberikan kutukan kepada kita sehingga semua itu tidak benar? Maka kebenaran sejati adalah doa-doa yang kita panjatkan dengan ikhlas, yang secara empat mata, yang secara langsung di antara kita dan yang meninggal. Sehingga dengan kelangsungan itulah maka akan bertemu rasa, dan Tuhan akan memberikan kejernihan kepada mereka-mereka yang berdoa atas arwahnya yang telah meninggal. Teman-teman yang saya hormati dan muliakan, intinya bahwa makanan yang disajikan oleh para arwah tidak akan dimakan. Kemungkinan kecil hanya bau-baunya saja yang bisa dimengerti oleh para arwah. Namun bau itu juga tidak dimakan. Bau itu akan menunjukkan kesetiaannya bahwa anak berbakti kepada orang tua yang merelakan sedekahnya kepada arwah-arwahnya. Hanya sebatas itu teman-teman. Sehingga yang namanya arwah tidak makan. Terima kasih apa yang kita sampaikan. Apabila bersisipan atau bersimpangan kepada pendapat kalian, maka anggaplah semua ini adalah merupakan pengalaman. Apabila pengalaman ini tidak berarti, maka dengan mudahnya kita tidak mempercayai dan kita akan menghilang. Apabila ada kecocokan apa yang kita sampaikan, anggaplah sebagai pengalaman yang belum kita bongkar, yang belum kita jalani. Demikian, terima kasih yang saya sampaikan. Saya tutup akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Amin.